Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Dan tentunya di edisi kali ini gue akan bahas hasil minor, hasil yang membuat kita tadi kurang mood ya. Terutama juga gue karena masih kurang sehat dan sedikit tadi ada kendala sehingga tidak bisa update secepat mungkin. Plus juga tadi sambil nunggu hasil dari Vietnam dan Filipina. Jadi lebih luas membahasnya. Jadi kita bisa juga lihat konstelasi dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang posisi kita agak sedikit terancam ya. Jadi kita semua tahu, kita semua juga sudah mungkin menonton juga dari kita. Indonesia harus mengakui ketangguhan Irak 2-0 di Gelora Bung Karno. Tadi sore kita bermain. 2 gol tercipta dari pertama dari titik putih yang dieksekusi oleh Aiman Hussein di menit ke 54 ya, setelah ada handsball di kotak penalti. Sebenarnya kita bisa tertinggal lebih cepat 2-0. Ya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Randa Ari, tapi kemudian tendangan yang dieksekusi oleh penalti Irak itu melayang ke atas. Jadi ini sedikit membuahkan harapan ya. Walaupun kita harus kehilangan satu pemain, Jordi Amat ya. Jadi situasinya tidak mudah, tapi kemudian ada blunder dari Hernando Ari di menit-menit terakhir sehingga akhirnya Ali Jasim, ini pemain juga yang mencetak gol ke gawang Indonesia di Piala Asia U23 kemarin di Qatar, menjebol gawang Hernando Ari, pemain yang juga pernah gue interview di Mixzone setelah pertandingan. Ya memang harus diakui dia adalah kryptonite bagi tim nasional kita. Meskipun secara sosok orangnya sangat humble, ya bahkan mendapatkan applause ketika saat itu di Qatar dia terpilih sebagai man of the match ya, karena memang dia tetap respect lah dengan tim lawan, dengan pemain kita, bahkan mendoakan saat itu kita lolos ke Olimpiade walaupun kita gagal ya. Jadi di pertandingan itu dia mencetak gol kemenangan dengan memanfaatkan kesalahan atau error dari Hapner. Jadi kalau kemarin Ali Jasim di Piala Asia U23, Ali Jasim memanfaatkan error dari Justin Hapner, kali ini dia memanfaatkan error dari Hernando Ari ya. Walaupun gua nggak setuju, fans kita itu dikit-dikit langsung ini out, ganti Martin Paes ya. Sepak bola nggak seinstan itu, nggak secepat itu. Dan kalau kita lihat dari permainan juga sebenarnya performa tim nasional kita itu dibagi menjadi dua ya. Jadi babak pertama dan babak kedua. Babak pertama itu kita lumayan bagus ya, tapi lumayan bagus itu tidak cukup untuk mengalahkan tim dengan peringkat 58 berbanding 134 kita ya. Jadi kalau dikomparasi mungkin bedanya sekitar 70 sampai 80 strip. Ini beda yang sangat jauh ya. Walaupun lawan digadang-gadang sudah tidak punya motivasi lagi, artinya mereka sudah lolos ke fase berikutnya, ke third kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan akan ini akan itu. Gue udah mengatakan di video sebelumnya tetap waspada. Ya nggak, kita jangan bayangkan mereka akan leha-leha ada tidur-tiduran, karena motivasi tiap personal juga beda-beda. Ali Jasim misalnya, dia pemain yang ya mulai antri lah di skuad utama dari Singa Mesopotamia. Jadi pasti juga pelatih Yesus Kasa itu punya serum ya, cara juga untuk bagaimana memompa motivasi timnya. Salah satu tadi itu dengan masukkan 1-2 pemain muda yang berbakat, yang tentunya dia ingin menunjukkan kepada pelatih bahwa dia juga pantas untuk masuk ke tim nasional utama. Dan itu terbukti ya dengan bagaimana pressing yang dilakukan oleh 2 pemain Irak. Kemudian Hernando Ari juga terlambat mengambil keputusan dan akhirnya blunder dan selesai ya dengan ketinggalan 1 pemain, kemudian juga tertinggal 2 gol ya. Penonton juga langsung pulang ya. Walaupun gue juga sedikit agak berbeda dengan kalian mungkin ya. Kalau kita lihat proses golnya sebenarnya ada kesalahan dari Rizky Ridho. Ini pemain yang nanti sebelum gue bercerita soal line up yang diturunkan Sintayong, gue juga mau membahas soal situasi itu. Kalau kita perhatikan di momen awal Rizky Ridho nggak salah ya, memberikan bola ke belakang back pass, tapi ada andil dia juga teman-teman ya. Ketika kita memberikan back pass atau memberikan passing ke lawan, yang harus dilakukan sesaat itu juga. Ini kalau kita belajar teori dasar filosofi sepak bola modern itu, kita juga harus membuka ruang. Tapi Rizky Ridho tidak melakukan itu. Nah, ketika Hernando Ari digencet oleh 2 pemain, kemudian dia tidak ada ruang. Memang betul dia bisa saja menyapu bola ke depan. Tapi alangkah baiknya kalau Rizky Ridho juga
membuka ruang, menyamping sehingga Hernando Ari lebih punya opsi ya untuk melebar ke samping, memberikan umpan kepada Rizky Ridho membuild up serangan karena ini kan yang diinginkan oleh Sintayong ya build up serangan. Ya sementara kalau menyapu bola itu adalah opsi terakhir. Nah, ketika tidak ada opsi di kepala Hernando Ari itu dia mau build up serangan tapi kemudian dia tidak ngeh kalau itu sudah sangat berbahaya. Kemudian telat dia mengambil keputusan dan direbut dan akhirnya gol. Jadi kita juga harus melihat sesuatu dari angle yang berbeda. Ya, gue bukan membela kesalahan yang dilakukan Hernando Ari, tapi marilah kita melihat dari angle yang berbeda. Karena jelas pertandingan pemanasan menghadapi Tanzania di situ kita lihat memang kita dituntut untuk banyak melakukan passing, build up serangan dari belakang. Nah, tapi ketika itu terjadi, Hernando Ari memegang bola, ada dua pemain yang ngepres. Kemudian Rizky Ridho tidak melakukan apa yang seharusnya ketika sebuah tim membuild up serangan. Nah, itu satu poin tersendiri ya. Jadi mungkin kalian beda, silahkan, gak ada masalah. Tapi itu persepsi gua. Ya, dia salah, ia tidak membawa bola, tapi juga ada andil Rizky Ridho yang tidak membuka ruang agar Hernando Ari bisa membuild up serangan dari bawah, dan ini yang merupakan pakem dari seorang Sintayong. Nah, yang kedua, kalau kalian yang mengikuti channel gua, kalian melihat perkiraan line up yang gue turunkan. Ya, sekali lagi gue jarang menyalahkan pelatih lah. Tapi gue kali ini berani mengatakan Sintayong terlalu silau dengan nama besar. Di prediksi line up itu gue tampilkan di lini tengah. Kita bicara di lini tengah dulu nih. Double pivot ini adalah area yang paling krusial. Dan itu gue sudah melihat dari mulai Piala Asia Senior, Piala Asia U23, bahkan di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam di leg pertama di GBK. Peran dari Ivar Jenner itu sangat luar biasa penting. Ini adalah pemain yang mungkin kontribusinya ya, bukan role-nya ya. Kontribusinya itu seperti Busquets. Ya, tidak terlihat, tidak eksplosif, tidak gemerlap, ya, bukan let's say seperti Marcelino yang liak-liuk atau mungkin seperti Jakob Sayuri yang kencang, tapi peran dia kita lihat sangat luar biasa. Itu mengapa di line up itu gue tampilkan Nathan dan Ivar Jenner. Gue rasa kalau Nathan kita sepakat ya di lini tengah. Ini pemain yang sejak menghadapi Qatar di Piala Asia U23, dia main kalau nggak salah masuk itu pertengahan pertandingan menit 50 sekian sebagai DM. Ya, setelah itu dia tidak pernah absen sedetik pun. Termasuk lawan Guinea di Paris, termasuk perebutan tempat ketiga lawan Irak di Qatar, itu dia selalu bermain tiap detik dan melakukan banyak sekali kontribusi, termasuk 2 kali penyelamatan ya menghadapi Irak dan juga menghadapi Guinea di Paris. Jadi kontribusinya sangat penting dan gue rasa itu undoubtful ya, tidak diragukan lagi. Nah, duetnya gue bikin dengan Ivar Jenner. Tapi kemudian Sintayong itu yang gue bilang agak sedikit silau ya dengan menampilkan seorang Tom Haye di tengah. Tom Haye memang kita tahu lah salah satu pemain yang punya skill yang luar biasa. Tapi ini adalah lawan Irak, bukan dengan lawan Vietnam, beda. Dan juga ini di level senior, levelnya lebih berat. Nah, memang kalau secara skill individu, secara nama besar ya Tom Haye lebih di atasnya Ivar Jenner. Ya, dia main di Heerenveen, di kasta tertinggi sepak bola Liga Belanda, dan kemudian juga dia tim inti. Tapi ada satu ungkapan yang mengatakan don't use a new gun in the new war. Jadi jangan menggunakan senjata yang baru di perang yang baru. Yang ini kan baru, maksudnya kita baru main, baru mulai, dan ini penting ya. Nah, memang Tom Haye pernah main di Midin. Ya, di situ dia tampil brilian, tapi hanya sekali. Ya, sepak bola itu adalah soal permainan tim, soal kolektivitas, soal kekompakan, soal rasa. Komparasi ini memang jauh, tapi gue rasa gue berani untuk mengajukannya. Kenapa Barcelona di era 2008 sampai 2015 mungkin mereka begitu luar biasa, tidak terkalahkan? Menurut gue bukan hanya soal individu, tapi soal kekompakan. Messi, Xavi, kemudian Iniesta dan beberapa pemain lainnya, mungkin gak dalam rentang yang bersamaan, tapi mirip-mirip, ada irisan. Mereka itu sudah sejak di La Masia, sudah satu asrama bareng, sudah kenal satu sama lain. Mereka tahu, oh ini lagi mood, ini lagi nggak mood. Dia lagi semangat, dia lagi nggak semangat. Itu mereka udah tahu tanpa harus berbicara. Nah, itu mengapa mereka bermain seperti effortless kalau menurut gua. Nah, jadi permainan bola itu permainan tim. Oke, Tom Haye itu skillnya bagus. Tapi di dalam situasi seperti ini, menurut gue yang lebih dikedepankan adalah kekompakan, kolektivitas,
dan kenal satu sama lain. Ivar Jenner dan Nathan udah kenal luar dalam, dan gue pernah menginterview dia di Qatar waktu U23, gue lupa habis pertandingan dengan siapa. Dan memang dia mengatakan dia dengan Ivar Jenner itu sudah paham satu sama lain, dengan Marcelino juga sudah paham satu sama lain, begitu juga dengan Ivar Jenner. Nah, ini akan gue sayangkan. Bahkan Ragnar Ornatmangun pun yang kita tahu juga main di Fortuna Sittard, kasta tertinggi sepak bola Belanda, juga kurang memberikan kontribusi. Tapi untuk Ragnar Ornatmangun mungkin gue paham ya. Mungkin dia ingin menyimpan Jakob Sayuri. Ya kemudian kalau nanti udah capek, Jakob Sayuri baru dimasukkan. Jadi kalau udah lawan udah capek dimasukkan. Tapi strategi ini juga nggak berjalan. Ya, ingin mengubah jam 4 sore supaya lawan kelelahan. Tapi kita lihat menurut interview yang gue dengar setelah pertandingan di Mixzone ya, walaupun gue nggak hadir di sebagai media, tapi gue lihat ada cuplikannya. Mungkin kalian juga ngelihat. Sen Patinama mengatakan mereka agak lumayan exhausted dengan udara tersebut. Jadi sekali lagi banyak sekali blunder-blunder yang dilakukan Sintayong pada laga kali ini. Ya, meskipun penonton ternyata cukup lumayan banyak. Kalau menurut di board itu 60.000 lebih, ya sudah memberikan yang terbaik lah, cukup baik. Tapi memang itu tidak cukup. Ya kita lihat tadi bagaimana ya pernyataan dari Sen Patinama, ternyata justru strategi ini seperti backfire atau bumerang bagi para pemain Indonesia sendiri. Plus juga kita lihat kegagalan dalam soal klinikal. Mungkin kalian juga sepakat ya bahwa di babak pertama ketika kita bermain seperti Irak, melawan tim seperti Irak, tim yang sangat jauh kelasnya, ketika kita mempunyai peluang itu tidak banyak, dan itu harus kita manfaatkan, dan itu tidak terjadi. Mirip juga dengan di Piala Asia U23. Ya, kita punya kesempatan, Ivar Jenner golin duluan, tapi kemudian kita tidak menjaga itu dan akhirnya kalah. Kemarin juga terjadi, tapi dengan perspektif yang berbeda. Ya, kita menguasai pertandingan. Babak pertama itu kalau nggak salah kita hampir 60% ya. Gue nonton di situ langsung ngelihat ada Sen Patinama peluang, kemudian ada Rafael Strike yang dia dari kanan, kemudian cutting inside lewatin 1-2 orang kalau nggak salah, kemudian ya intinya gagal lah. Ada beberapa peluang lah. Nah, momentum itu hilang ya. Momentum itu hilang, kemudian di babak kedua ya ada ada kesalahan yang dilakukan, dan itu sebenarnya kesalahan yang dia tidak disengaja ya, tapi apa boleh buat, memang handsball dan penalti. Hernando Ari sudah nebak arahnya tapi ya gagal. Nah, disinilah kemudian bencana datang ketika Jordi Amat diusir wasit. Jadi kita menit 54 ya dapat kebobolan dari penalti. Selang 5 menit Jordi Amat diusir keluar. Walaupun honestly untuk ahli ini gue kurang setuju ya apa yang dilakukan oleh Sean Evans. Menurut gue kalau kita lihat arah pemain lari dari Irak itu tidak lurus ke arah gawang, dia masih agak menyamping. Jadi ya dibilang orang terakhir, tapi dia masih di samping sana dan larinya nggak ke arah nusuk ke arah gawang gitu loh. Tapi ya udahlah, ya apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Dan tapi ya setelah itu kemudian dilakukan sejumlah pergantian pemain yang menurut gua agak sedikit memberikan harapan. Ya terutama ketika Ivar Jenner dimasukkan. Nah kemudian juga Pratama Arhan di kiri. Kalau Pratama Arhan gue setuju sama keputusan Sintayong. Sen Patinama di babak pertama tampil cukup disiplin, terutama soal pertahanan. Ini gue setuju. Jadi sama dengan analogi tadi, menyimpan Jakob Sayuri. Babak kedua Pratama Arhan dimasukkan, ya seperti biasa andalannya lemparan ke dalam juga sempat membuahkan hasil. Hampir jadi peluang, kemudian corner kick tapi memang nggak menghasilkan gol ya. Kemudian juga serangan dia lebih intensif, itu oke, gue akuin ya. Jadi juga nggak semua juga salah. Tapi yang paling fatal tadi adalah menurut gue dia left out ya, meninggalkan seorang Ivar Jenner yang ya kita masih ingat ya bagaimana saat dia menghadapi Irak itu sampai dipaksakan hampir 120 menit dia main ya, karena pentingnya peran dia, tapi kemudian karena sudah di ujung, udah terlalu capek, akhirnya digantikan Iksan de Borneo. Ya tapi kemarin gue nggak tahu kenapa, ya itu dia karena silau dengan nama besar Tom Haye. Gue nggak bilang Tom Haye jelek ya, tapi sekali lagi untuk bermain sebagai sebuah tim itu nggak segampang itu mencomot kemudian memasangkan pemain tersebut di tim yang sudah bermain secara kompak dengan pemain yang tidak berbeda jauh ya. Kalau kita masih ingat sedikit lagi ya, banyak kasus misalnya Prancis 98 tidak memanggil Cantona juara. Kemudian juga Raul Gonzalez tidak dipanggil oleh siapa tuh pelatihnya ya, kalau nggak salah yang kumisan ya, gue lupa, itu Spanyol 2008, terus mereka juara. Kemudian Vicente del Bosque ya, kemudian juga Benzema
nggak dipanggil Deschamps, tapi kemudian mereka juara 2018. Jadi yang terpenting dalam sebuah tim adalah kekompakan gitu. Satu tim kecuali except you are Maradona gitu, mungkin tuh beda ya. Tapi kan ini enggak. Jadi itu beberapa catatan dari gua ya. Dan sekali lagi masalah klasik bahwa kita kekurangan seorang target man ini memang menjadi masalah menghadapi tim seperti Irak. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu, kesempatan mungkin hanya sekali atau dua kali, dan ketika itu hilang ya udah selesai. Dan ya walaupun kita kalah, tapi perjuangan belum selesai, belum tamat ya, karena di saat yang sama Vietnam kan menang 3-2. Jadi ini juga agak sedikit memberikan pressure memang buat Indonesia, walaupun tentunya di pertandingan sebenarnya tadi gue berharap Vietnam itu seri ya dari Filipina. Jadi nanti di pertandingan terakhir kita asal nggak kalah lolos. Tapi ya udahlah, nggak ada masalah. Yang penting kita ramaikan Gelora Bung Karno hari Selasa nanti tanggal 11 Juni dan harus menang. Walaupun kalah pun kita bisa lolos asalkan Vietnam kalah juga gitu. Ya, tapi gue tau lah kalian pasti akan mengatakan gak usah pikirin hasil yang lain, yang penting kita lawan Filipina menang. Ya gue setuju, karena Filipina juga kita lihat bisa mencetak 2 gol ke gawang Vietnam. Jadi juga bukan kaleng-kaleng, walaupun mereka sebenarnya secara kan hampir habis, tapi mereka ternyata masih bisa membahayakan. Jadi ini satu situasi yang harus kita waspadai. Gue yakin mental para pemain sudah diuji di Piala Asia U23, dan juga beberapa kali main di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam terutama sudah mulai naik level. Tapi kita diminta untuk juga kembali menginjak bumi, dan gua rasa ya kita optimis lah nanti menghadapi Filipina kita bisa meraih 3 poin dan memastikan lolos ke putaran ketiga. Dan tentunya Jai Itses kita semua gue yakin akan segera dimainkan untuk menggantikan Jordi Amat ya. Kebetulan tadi juga Jordi Amat mainnya nomor 4 jersey. Jadi Jordi Amat gue nggak tahu ya apakah nomornya masih bisa dirubah, karena biasanya di Venezia Bang Jai itu pakai nomor 4 juga kalau nggak salah. Anyway, mungkin itu sedikit ya line up dari gue, agak sedikit lama karena memang banyak unduk-unduk yang ingin gue lontarkan. Mungkin ini pertama kali ya gue ngeritik dengan cukup keras ya line up yang ditampilkan oleh Sintayong. Jadi memang strateginya banyak yang tidak berjalan dengan baik, terutama juga mengambil jam 4 sore ya. Dan nanti kita akan main jam 7.30 kalau nggak salah pas lawan Filipina. Ya 7.30 malam ya waktu Indonesia Barat. Sekali lagi ya mari kita dukung sama-sama, mari kita rapatkan barisan. Semangat ya Rando Ari dan juga tentunya yang lainnya supaya kita bisa meraih hasil positif. Terima kasih udah nonton dan salam sehat.